Baru mau beli PS4 model Fat berfirmware OEV di tahun ini? Eits, mending tonton dulu deh video ini sampai selesai. Karena kali ini saya akan membahas pengalaman memakai PS4 Fat original selama kurang lebih 5 bulan. Bagaimana rasa dan performanya, apakah masih worth it untuk dimiliki, atau mending gak usah dibeli? Yuk bersama saya Gangsar, let's go! Kamu mengklik video ini pasti karena kamu seorang gamer PS3 yang mau upgrade konsol ke PS4 kan? Nah, sebagai gamer PS4 pemula yang terutama berbudget minim, agak PR apabila harus membeli model PS4 yang baru seperti Slim dan Pro karena harganya lumayan mahal. Maka jalan satu-satunya adalah dengan membeli PS4 model awal atau yang Fat. Nah, seperti yang kita tahu, PS4 Fat di zaman sekarang umurnya sudah menginjak 11 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, di umur yang sudah 1 dekade tersebut, apakah mesin PS4 Fat masih mumpuni untuk mengimbangi kebutuhan gaming kita atau sudah tidak layak? Kali ini saya akan bahas karena saya juga punya PS4 Fat yang saya beli sekitar 5 bulan yang lalu. Video unboxing dan informasi pembeliannya sudah saya bahas di sana. Cek saja link di atas jika ingin tahu. Selama 5 bulan penggunaan PS4 ini menuntun saya ke sebuah kesimpulan yang bisa kamu jadikan patokan sebagai jawaban untuk jadi membelinya atau tidak. Karena kali ini saya akan membahas segala sisi PS4 Fat ini, mulai dari fisik, performa, hingga kelebihan dan kekurangannya. Oke, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sebelumnya, kita harus pelajari dulu secara singkat sejarah dari PS4 itu sendiri. PlayStation 4 adalah konsol produksi Sony yang dirilis di Amerika dan Eropa pada bulan November 2013. Lalu untuk unit resmi Indonesianya seperti biasa pada awal tahun 2014. PS4 merupakan konsol penerus PS3 yang di pasaran kala itu menjadi saingan dari konsol Nintendo Wii U dan Microsoft Xbox One. Gimmick dari PS4 masa itu adalah sudah menggunakan prosesor APU X8664 AMD yang digadang-gadang menjadi mesin paling bagus untuk memainkan game-game spektakuler pada zamannya. Lalu Sony juga bersungguh-sungguh dalam mempromosikan fitur online dengan dedikasi tombol share pada stick PS4 yang memungkinkan pemain bisa berbagi video gameplay secara online dan real time ke banyak pengguna PS lainnya di seluruh dunia. Dan setahun berikutnya, Sony sukses membuat PS4 menjadi konsol terlaris di pasaran karena berhasil mengalahkan Wii U dan Xbox One. Total penjualan PS4 hingga saat ini adalah sebanyak 117 juta unit. PS4 terbagi menjadi 3 model ya teman-teman, yakni yang Fat, Slim, dan Pro. PS4 Fat dirilis pada tahun 2013. Serinya terdiri dari seri 10, 11, dan 12. Lalu ada PS4 Slim yang dirilis tahun 2016. Serinya adalah 20, 21, dan 22. Terakhir ada PS4 Pro yang sama juga dirilis tahun 2016 dan menggunakan nomor seri 70, 71, dan 72. Kalau unit milik saya ini adalah PS4 Fat seri 11. Jadi ini bukan PS4 Fat generasi paling awal, namun juga bukan yang paling baru. Ciri khas PS4 Fat seri 10 dan 11 adalah finishing body PS yang terbagi menjadi dua, yakni sebagian glossy dan sebagian doff. Kalau di PS4 Fat seri 12, itu sudah full doff atau matte semua. Di luar sana sih ada beberapa gamer yang mengeluhkan problem auto eject di PS4 seri 10 dan 11 ini, dikarenakan tombol powernya yang menggunakan sensor sentuh, bukan tombol mekanik yang kliki seperti di seri 12. Namun sepengalaman saya sih tidak pernah mengalami hal demikian. It sound right, boys. Berikutnya ada masalah harga. Sudah banyak orang tahu kalau harga PS4 original itu jauh lebih murah daripada yang versi hand maupun Pro, karena selisihnya bisa 1 juta rupiah lebih mahal. Kenapa bisa murah? Adalah karena biaya download gamenya nanti yang relatif mahal. Saya mendapatkan PS4 Fat OEV ini secara kosongan tanpa game dan stick dengan harga cuma 1,9 juta. Bahkan tidak sampai 2 juta seperti harga PS3 varian penyimpanan tinggi. Jika kamu bertanya berapa harga PS4 OEV untuk model slimnya, yaitu di 2,5 juta, sementara yang Pro OEV di 3 jutaan. Maka dari itu, PS4 Fat OEV adalah PS4 paling ramah di kantong untuk gamer PS4 pemula. Tapi kalau saran dari saya sih, jika berniat membeli PS4 Fat OEV ini, kalau bisa sekalian beli dengan sticknya, dan mungkin harga akhirnya di 2 juta lebih sedikit. Saya tidak mau beli stick karena sebelum saya mau beli PS4, saya sudah punya stick duluan. Sekarang kita lihat desain fisik dari PS4 Fat ini. Jika dilihat dari atas dan dari bawah, PS4 ini nampak persegi, tapi jika dari samping lebih ke jajar genjang. Untuk ukuran panjang dan lebarnya sama, yakni 27 cm, sementara tingginya adalah 5,5 cm. Untuk beratnya adalah 2,8 kg. Sebelum kita menilai desainnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan lubang port apa saja yang terdapat di sekeliling bodi PS4 ini. Mulai dari depan sebelah kiri ada lubang untuk memasukkan BD atau kaset game. Lalu di tengah bagian atas ada tombol power touchscreen. Di tengah
tengah bagian bawah ada tombol eject disk. Lalu di sampingnya ada dua port USB untuk cas stick, flash disk dan sebagainya. Sementara di sisi samping kanan dan kiri tidak ada lubang apapun. Dan di bagian sisi belakang ada lubang kabel power, lubang digital out optical, lubang HDMI, LAN dan lubang AUX untuk memasukkan aksesoris PS4 seperti PS4 kamera. Dan tak lupa juga ada lubang sirkulasi udara dari kipas. Secara desain, PS4 Fat ini memang kalah bagus dari adik-adiknya yaitu Slim dan Pro. Namun jika dibilang jelek, tidak juga. Bentuknya minimalis dan tetap elegan. Kalau dipajang di ruang tamu pun tidak norak dan tidak mengganggu estetika. Selanjutnya kita tengok spesifikasi mesin dari PS4 Fat ini. Yang pertama adalah CPU. PS4 Fat menggunakan prosesor AMD Jaguar dengan kecepatan 1,6 GHz 5400 RPM. GPU-nya AMD Radeon 4 TFL-OPS. RAM-nya 8GB GDDR5. Untuk pilihan harddisknya ada dua, yakni yang 500GB dan 1TB. Kalau punya saya ini sih 500GB saja. Jujur dengan penyimpanan 500GB ini menurut saya terlalu kecil. Dengan asumsi rata-rata game PS4 itu berukuran 40GB, maka anggap saja PS4 500GB hanya bisa menampung 12 judul game. Itu juga masih belum dikurangi penyimpanan yang digunakan oleh sistem yang bisa mencapai 100GB sendiri. Dan pada prakteknya, PS4 saya ini sudah terisi 5 game dan kini space sisa harddisknya hanya tinggal 100GB. Saran dari saya untuk kamu sih beli PS4 Fat yang 1TB sekalian. Oh ya, untuk resolusi output PS4 Fat adalah Full HD 1080p dengan 30 dan 60 fps maksimal. Itu sudah cukup banget bagi gamer santai, bukan gamer yang tipe mendang-mending. Oh ya, pastikan TV-mu support resolusi Full HD ya teman-teman untuk memainkan PS4, karena jika tidak support, rasanya agak sayang karena performa mesin PS4-nya tidak bisa digunakan secara maksimal. Tidak semua TV LED besar itu sudah Full HD, kadang ada yang masih HD 720p. Lalu untuk konsumsi daya listrik, PS4 Fat ini memakan 145 watt maksimal, sementara dalam kondisi idle hanya 10 watt. Dari segi desain UI atau tampilan menu PS4, semuanya sama saja, baik model Fat, Slim maupun Pro. Warna default dominannya adalah biru. Stylenya adalah flat design 2 dimensi seperti UI Windows 8 ke atas. Saya sangat suka style UI seperti ini karena simple, minimalis, dan modern. Terlebih lagi jika kita menggunakan PS4 firmware original, kita bisa mengganti tema PS4 ini ke stok tema yang bisa di-download di PlayStation Store secara gratis maupun berbayar. Temanya unik-unik banget seperti konsep alam, game, abstrak, dan lain-lain. Namun jika kamu menggunakan PS4 firmware hand atau clone, kamu tidak bisa melakukannya karena PS-mu tidak bisa terkoneksi ke internet. Untuk masalah software, karena PS4 original sampai sekarang masih didukung oleh Sony dalam hal update OS, maka kita bisa merasakan software terbaru secara tepat waktu. Dengan update ini, kita bisa mendapatkan fitur keamanan dan kestabilan sistem yang lebih baik, dan juga bisa memainkan game-game terbaru yang membutuhkan software tinggi. Game adalah alasan banyak orang tidak memilih untuk membeli PS4 original, yaitu karena harganya yang mahal-mahal. Rata-rata harga game digital original di PS4 untuk yang judul yang terkenal adalah 400 sampai 1 jutaan. Tapi menurut saya itu sudah resiko menggunakan produk original yang anti pembajakan. Sama halnya seperti pengguna PC dengan Steam-nya. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan game dengan judul terkenal namun harganya murah dan tetap original di PS4 ini, daripada harus membeli PS4 hand atau clone. Namun tidak banyak orang tahu, yaitu dengan membeli beda atau kaset gamenya secara second. Bisa dicari di forum sosmed atau marketplace online. Harganya bisa setengah kali lebih murah dari harga digitalnya di PlayStation Store. Lalu ada lagi cara dengan menggunakan diskon. Di sini kamu harus rajin-rajin mengecek deep deals di PlayStation Store, karena setiap hari pasti ada game yang diskon. Seperti contohnya kemarin saya berhasil menemukan NFS Hit yang harga aslinya 1 juta didiskon menjadi 50.000 saja. Lalu ada lagi Red 4 yang harga awal 500.000 menjadi 80.000 saja. Namun bagaimanapun juga, konsol original tetap punya banyak keuntungan. Di PS4 Fat OEV kamu bisa menemukan semua game yang kompatibel dengan PS4 dan langsung bisa memainkannya. Sebutkan deh, RDR 2, God of War, The Witcher, Bloodborne, GTA 5, The Last of Us 2, Horizon, Assassin's Creed, Monster Hunter, Ghost of Tsushima, dan lain-lainnya ada di sini. Tidak seperti game-game di PS4 hand dan clone yang terbatas. Selama 5 bulan ini, saya tidak pernah mengalami lag atau macet saat bermain game di PS4 Fat ini. Semua game lancar jaya. Satu-satunya kejadian lag ada di luar game, yakni pada saat perpindahan aplikasi. Karena saya suka bolak-balik dari game ke Spotify untuk memilah-milih lagu sambil diputar. Dari situlah kelihatan kalau RAM PS4 ini sudah kurang maksimal dalam bekerja. Namun lagnya pun tidak sampai bikin emosi kok. Standar-standar saja. Lalu untuk suhu, PS4 Fat ini cukup hangat dalam mengimbangi gameplay yang lancar, yakni di 70-an derajat. Terakhir ada sektor kipas
yang jujur sangat mengganggu jika didengarkan saat malam hari. Kipas PS4 Fat itu berdinamika, tidak konstan seperti kipas PS3. Kipas PS4 akan bekerja keras saat mesin menjalankan grafis game yang berat. Namun jika sedang standby di menu atau di dalam game yang ringan sih anteng-anteng saja, karena suara kipas yang berubah-ubah tersebut akan terdengar mengganggu jika dimainkan di malam hari yang sunyi. Tapi jika siang hari sih tidak ada masalah karena tersamarkan oleh suara lingkungan. Untuk urusan grafik, sangat naif jika kamu bilang grafik PS4 itu jelek. Coba kamu mainkan game-game dengan grafik tinggi seperti EAFC, Assassin's Creed, The Last of Us, Red Dead Redemption, Uncharted, Hogwarts Legacy, sangat-sangat detail dan realistis. Belum lagi jika kamu menaikkan kemampuannya dengan bermain di TV HDR atau TV 4K dengan PS4 Pro. Warnanya makin keluar. Dijamin tidak ada bosan-bosannya kamu nongkrong di depan TV. Kekurangan grafik PS4 cuma satu, yakni ray tracing atau fitur pantulan cahaya dari elemen air dan cermin. Tapi ini sangat dimaklumi karena fitur ray tracing baru populer akhir-akhir ini. Tapi tanpa adanya ray tracing pun, pantulan cahaya grafik PS4 sudah cukup bagus. Stick PS4 mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh stick-stick konsol lain, seperti bentuk yang revolusioner karena dinilai lebih pas dilekukan genggaman tangan manusia, mempunyai touchpad untuk navigasi, sensor getar yang lebih advance dari stick PS3, lampu LED RGB super besar untuk menambah estetika, lubang audio jack 3,5 mm untuk mendengarkan audio gameplay dari headset, fitur gyroscope, speaker untuk mengeluarkan suara gameplay, sampai port khusus untuk menghubungkan stick dengan aksesoris unik tambahan seperti keyboard eksternal. Mau stickmu OP atau OM, semua fiturnya tetap ada, hanya kualitasnya saja yang berbeda. Dengan semua hal tersebut, membuat pengalaman gaming di PS4 makin menghibur. Namun yang namanya kelebihan pasti diimbangi juga oleh harga yang sepadan. Stick PS4 OM masih dijual dengan harga 250-300 ribuan, sementara yang OP di 150 ribuan. Kelebihan paling mutlak yang dimiliki oleh PS4 Fat OEV adalah bisa online. Dengan fitur online ini, kamu bisa bermain game-game yang mendukung fitur online seperti Apex Legends, PUBG, Fortnite, GTA Online, Genshin Impact, dan masih banyak lainnya. Sederhana namun PS4 hand and clone tidak bisa. Lalu karena bisa terhubung dengan internet, kita juga bisa berteman dengan pengguna PS lainnya menggunakan fitur Friends. Bisa melihat mereka sedang online atau tidak, bisa menonton mereka sedang main game apa, bisa settingan, bisa mabar, dan bisa saling pamer trofi dan achievement. Beberapa dari kamu subscriber channel ini juga sudah saya terima sebagai teman di fitur Friends ini. Lalu karena online, kita juga bisa mendownload aplikasi hiburan selain game seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan pertama jika kamu membeli PS4 Fat OEV adalah harus siap yang namanya WiFi untuk mendownload dan mengupdate game. Sebenarnya kamu bisa mengakalinya dengan bermain game dari BD sih, tapi terkadang BD yang sudah terlalu lama, game di dalamnya akan memerlukan update. Maka untuk cari aman lebih baik pasang WiFi saja. Kalau ditanya saya lebih prefer mana bermain game dari BD atau digital, saya akan menjawab BD karena bagi saya sangat simple. Tinggal beli langsung main. Lalu mengkoleksi BD menurut saya juga ada seninya. Kalau main game digital itu ribet di proses pembelian. Harus top up, transaksi, nunggu download, pokoknya menyita waktu banget lah. Lalu harga game-game original juga masih sangat mahal. Jadi selain harus siap wifi, juga siap duit. Kelemahan PS4 berikutnya adalah sudah ada pergerakan developer dan publisher game yang mulai meninggalkan PS4 untuk beralih ke PS5. Game-game seperti NFS Unbound, Avatar, Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Tekken 8, dan lainnya sekarang hanya tersedia di konsol next gen. Rasa-rasanya dalam hitungan beberapa tahun ke depan, PS4 akan terbengkalai seperti PS3. Ditambah lagi informasi perihal GTA 6 yang katanya tidak akan rilis untuk PS4, semakin membuat PS4 kurang diminati. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai pengalaman menggunakan konsol PS4 Fat berfirmware original. Jadi pada intinya, membeli PS4 Fat ini masih layak ya di zaman sekarang. Jangankan PS4, PS3 saja masih ramai orang yang mencarinya. Dan dengan firmware yang original juga, membuat kita sebagai gamer konsol bisa menikmati semua fitur yang Sony PlayStation berikan tanpa dibatasi apapun seperti di firmware hand dan clone. Nah, setelah menonton video ini, apakah kamu semakin membulatkan tekad untuk membeli PS4 Fat OEV atau ingin yang slim dan pro saja? Itu tidak ada masalah. Tulis saja pendapat
pendapatmu di kolom komentar di bawah sebagai bahan diskusi kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang tutorial cara membeli game-game PS4 digital original dari PlayStation Store. Karena di sana saya akan menjelaskan langkah-langkah detailnya mulai dari top up uang digital PSN, mencari game, transaksi hingga mendownloadnya. Dijamin mudah dipahami dan bisa kamu praktekkan sekarang juga. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama store-nya Gadget Merch. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.